Berlatar di sebuah dermaga atau pesisir pantai, kisah akan berfokus pada seorang mantan marinir bernama Roy, di mana dia terlihat sedang mengalami depresi berat akibat kehilangan keluarga serta rumah impian. Namun beberapa saat kemudian datang pria tua bernama Grant yang mengatakan bahwa dia baru saja mendoakan Ray agar cepat sembuh. They're so shiny. Dikarenakan Grant merupakan seorang teman setia, maka Roy memberikan kalung miliknya sebagai ucapan terima kasih, sehingga dia pun nampak begitu senang bisa memakai kalung tersebut yang memang sangat diidam-idamkan. Lantas mereka beranjak menuju salah satu tempat yang selalu nemu pangsit untuk mereka makan. Tak disangka sedikit pun ternyata sesampainya itu mereka langsung disuguhi oleh pemilik restoran yang bernama Susi. Tapi Susi dibuat keheranan saat melihat Grant memakai kalung marinir, padahal setahu dia adalah gelandangan. Dan ketika ingin bertanya lebih jauh, tiba-tiba koki yang bernama Ken pun menyuruhnya untuk masuk karena terdapat sebuah kendala. Look at you now. Rupanya percakapan tadi hanya sebuah alasan karena dia ingin bicara pada mereka tentang sesuatu yang terpendam, yang mana melalui perkataan kasarnya dia pun melarang mereka untuk tidak pernah datang lagi ke sana, sehingga obrolan tersebut membuat emosi Roy menjadi terpancing. Namun Ken memilih pergi untuk menghindari perdebatan. Setelah mendapatkan cacian, mereka pun meninggalkan tempat itu meski dalam hati masih tersimpan amarah. Lalu di sana Grant meminta maaf kepada Roy tentang kejadian barusan yang merasa itu adalah kesalahan dirinya, di mana dia merasa malu dan ingin mengembalikan kalung tersebut, namun ditolak Roy karena tidak ingin memakinya lagi. Nah, you keep. Means more to you than it does to me. Beberapa saat kemudian Roy teringat akan sebuah kenangan bersama sang istri yang ceritanya sedang hamil, di mana dia sangat bahagia mendengar berita itu meski dalam acara perpisahan untuk menjalankan tugas negara. Tapi tiba-tiba bayangan itu sirna lantaran dikejutkan oleh Grant yang mengajaknya untuk kembali mencari makan. Nah, I'm good, thanks. Penolakan lembut yang diberikan oleh Roy membuatnya harus berjalan seorang diri ke tempat yang biasa mereka lalui. Namun pada suatu malam dia tak sengaja mengintip salah satu ruangan di mana ada orang-orang akan dibunuh. Tanpa disadari, di sana mengetahui kehadiran Grant sehingga dia harus dikejar sampai ke ujung dunia. Hey, you! Get back here! Adegan beralih dengan memperlihatkan pria tua bernama Thomas yang berprofesi sebagai seorang sheriff, di mana Thomas rencananya akan pergi menuju restoran untuk sekedar makan dan menghabiskan waktu di sana. Namun secara tidak disengaja dia bertemu dengan salah satu pendemo sehingga harus menasihati orang itu agar menyudahi unjuk rasa di Gedung Putih. Better watch that cholesterol, boy. Sepulangnya dari restoran, Thomas pun mengunjungi sebuah bengkel untuk bertemu temannya bernama Chester. Tetapi karena situasi tidak mendukung, maka pembicaraan mereka dilanjutkan di rumah sambil menikmati secangkir kopi, yang mana di sore hari itu mereka sangat asik mengobrol hingga lupa waktu untuk aktivitas yang lain. Why would Lincoln escape from the White House? Setiap mereka bertemu, pasti Chester selalu menceritakan sebuah kenangan dari peperangan pada zaman dahulu, di mana kala itu tentara Union berhasil memukul mundur para penjajah yang berusaha membumi hanguskan kotanya. Tetapi setelah kota itu merdeka, rupanya ada peristiwa yang membuat semua orang panik karena adanya perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. All right, buddy, I gotta go. Semenjak kejadian itu, negara Amerika mendirikan pusat data NSA untuk membentuk sebuah pengamanan yang mana di setiap harinya para penjaga diminta untuk selalu memberikan informasi mengenai kejadian di sana, sehingga untuk sampai di saat ini kota tersebut masih terbilang aman karena belum ada tanda-tanda atau ancaman yang berbahaya. Keesokan harinya adegan beralih dengan memperlihatkan suatu peristiwa pembunuhan di kamar hotel. Bahkan peristiwa lainnya juga terjadi pada seorang wanita yang ditenggelamkan di dalam bak mandi. Ternyata itu merupakan ulah dari kelompok teroris yang baru dibentuk, di mana tujuan mereka selanjutnya adalah membajak aset negara. Battleship. Langkah pertama mereka adalah mendatangi pos pemeriksaan yang dijaga oleh beberapa orang tentara, di mana salah satu dari teroris itu berpura-pura jadi wanita penghibur untuk mengelabui dan membunuh mereka semua, hingga pada akhirnya kelompok tersebut bisa menguasai semua ruangan dan juga berhasil mengambil alih kemudi kapal. Cerita kembali pada Roy, di mana dia terlihat sangat gelisah dikarenakan dari kemarin Grant tak kunjung pulang, sehingga dia kini bagaikan artis Indo populer yaitu Ayu Ting Ting yang kesana kemari mencari alamat. Dan ketika sampai ke tempat biasa, dia pun ditanya oleh Susi yang merasa aneh lantaran kali ini tidak bersama Grant. Where's little soldier boy today?
Di saat Susie akan mengobrol, tiba-tiba Ken sengaja datang lagi untuk menghina Roy secara bisa-bisan sehingga dia memutuskan untuk pergi dan melanjutkan petualangannya diiringi dengan mencari sisa-sisa makanan. Akan tetapi dia berlalu begitu saja tanpa menyadari telah melewati bangunan yang menjadi saksi hilangnya si Grant. Karena tak kunjung ditemukan, maka Roy akan kembali pada tempat semula yang sudah dianggap sebagai rumah sendiri. Namun dalam perjalanan pulangnya dia berhenti karena melihat banyak sekali orang-orang berkumpul dan ternyata mereka sedang menyaksikan sebuah berita kematian di mana Roy langsung teringat dengan kejadian yang berhubungan dengan Susie. Dengan amarah memuncak, dia kembali pada restoran Cina untuk memastikan apakah benar Grant hilang di sana. Suatu keberuntungan baginya karena dia tak menyangka akan bertemu dengan TJ yang merupakan rekan kerjanya dahulu, di mana Roy langsung mengadu tentang kekhawatiran yang dirasanya saat ini. Namun TJ malah pergi karena menganggapnya gila. TJ! Oleh karena itu dia memberanikan diri masuk dengan tujuan untuk melakukan intimidasi terhadap Susie, tapi hal tersebut dapat dihentikan oleh TJ dan beberapa orang di sana yang langsung memasukkannya ke dalam penjara, sehingga Roy terus-terusan berkata tentang kejahatan yang baru saja terjadi. Bahkan dia menyuruh TJ dan satu sipir untuk melihat acara di televisi. Is it? Go on! Go check it out! Grant, the man talks to walls. Don't Seriously? judge! Fine, I'll check it out. But if nothing else to calm you down. Beralih kepada Thomas yang sedang berada di dalam bar sambil mendengarkan berita kematian 13 tentara. Tak disangka Susie datang ke sana untuk membicarakan hal penting, namun ada orang lain yang duduk di sampingnya sehingga obrolan itu ditunda. Lalu mereka berdua memilih pergi dengan urusannya masing-masing. See you, Thomas. Have a nice one, dog. Rupanya Susie sudah terlibat dalam berita itu sehingga dia melampiaskan penyesalan dengan cara berteriak di dalam gudang. Tetapi salah satu pengunjung mendengar teriakan itu dan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan tiba-tiba Susie mengamuk kepada wanita ini. Untungnya saja Ken datang tepat waktu yang langsung menembak si Susie. Di sini Ken menjelaskan bahwa dia tidak ada keterlibatan dengan masalah Susie yang tersebar dalam berita, di mana dia juga mengatakan bahwa dia tidak tahu jika Susie menyimpan rahasia yang menjadikan gudang ini tempat eksekusi, sehingga Ken merasa bingung harus berbuat apa. Tetapi wanita yang bernama Rebecca itu memiliki solusi untuk masalah ini. Hell, I didn't even know that we owned this. I know someone. He'll know what to do. Sementara Thomas mendatangi polsek untuk menghadapi Roy yang baru saja dimasukkan ke dalam penjara, di mana hal itu membuat Thomas marah kepada Roy karena telah menyebarluaskan berita pembunuhan berencana terhadap tentara. Tetapi ketika sipir memberikan bukti kebenaran dari omongan Roy, tiba-tiba saja dia ditembak mati oleh anak buah si Thomas. Akhirnya Thomas mengakui jika kelompoknya telah melakukan pembunuhan terhadap Grant yang dianggap sama dengan tentara lainnya. Hal tersebut sengaja ia lakukan karena kecewa terhadap para politisi tamak yang mengambil keuntungan sendiri. Meski perbuatan itu salah, tapi Thomas akan tetap menjalankan misi perubahan dengan cara meruntuhkan para petinggi yang akan dilaksanakan malam ini. Rise from the ashes. Seriously, are you out of your mind? Di sini Thomas membujuk Roy untuk bergabung dengan kelompoknya yang akan mengambil negara ini dari ideologi kotor. Dia juga menjelaskan bahwa ketika pemerintah tidak bisa lagi melayani masyarakat, maka sudah menjadi tugas bagi para rakyat sendiri untuk bangkit dan berontak. Tetapi Roy menolak ajakan tersebut karena masih menghormati para pejuang yang dulu sudah berkorban. Mendengar jawaban seperti itu, Thomas pun menyuruh Roy bersiap untuk mati bersama yang lain, sehingga ancaman tersebut membuat Roy harus berpura-pura berada di pihaknya agar tidak mati sia-sia. Lalu dengan kunci yang ia temukan, maka Roy mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan pengkhianat seperti Thomas. And I heard a gunshot from the diner. And it's been closed since noon. Dikarenakan banyak warga yang bertanya kebenaran berita itu, Thomas pun keluar untuk membohongi mereka. Sementara di sisi lain, TJ dan Rebecca yang baru meyakini perkataan Roy segera menjemputnya ke sel tahanan. Tetapi karena kebetulan Roy sudah ada di luar, maka TJ tidak perlu repot-repot berurusan dengan Thomas yang langsung pergi dari sana. Ketika sudah berada di tempat aman, Rebecca pun mengundang Ken untuk merencanakan perlawanan kepada si pengkhianat, di mana tujuan mereka adalah untuk mengepung dan melumpuhkan anak buah Thomas yang sudah mengambil alih kemudi kapal. Melalui kekompakan itu, mereka sangat bersiap untuk memulai aksi tersebut karena didukung oleh persenjataan yang mumpuni. Everything you need and be back within 2 hours.
Sebelum turun ke lapangan, Roy berinisiatif untuk memeriksa keadaan sekitar menggunakan sebuah drone yang ketika dirasa aman, mereka pun berempat kembali melanjutkan perencanaannya dengan melewati pagar pembatas sehingga akhirnya mereka sampai di atas kapal di mana saat pihak musuh sudah terlihat, maka pertempuran pun dimulai. Go. Setelah berhasil menghabisi beberapa penjaga tadi, kini mereka menyusup dan berpencar ke setiap ruangan, yang mana kita bisa melihat bahwa Roy dengan mudahnya membunuh sebagian musuh itu begitu saja dengan Rebecca dan si Ken juga, tetapi berbeda dengan TJ karena harus berhadapan dengan lawan seimbang hingga pada awalnya dia mendapat kesulitan. Ketika Roy menyisir ruang tersembunyi, akhirnya dia bertemu dengan ketua dari kelompok yang ada di sini. Tanpa basa-basi lagi, Roy pun memperlihatkan kemampuan yang diperoleh dari pelatihan militernya dahulu. Tetapi orang itu cukup mudah untuk dikalahkan sehingga dia keluar membantu TJ yang masih berhadapan dengan orang tadi. Yeah, nice to meet you too. Sementara itu, Thomas dan puluhan anak buahnya mulai berjalan menuju kapal yang sudah dipersiapkan dari sebelumnya, di mana Roy dan kawan-kawan yang melihat hal ini pun merasa cukup geram dengan apa yang akan dilakukan oleh Thomas, yang untuk menghentikan rencananya, mereka pun berempat keluar dan melakukan kontak senjata. Di saat TJ kembali bertemu dengan orang yang ada di kapal tadi, dia pun langsung menembaknya hingga tewas. Sedangkan ketika pihak musuh berhasil melemparkan bom, tiba-tiba Ken mendorong Roy terpental jauh dan membiarkannya mati di sana, sehingga Roy bergerak lebih dekat untuk membalas kematian teman-temannya, tetapi dia juga harus mati terkena tembakan sebuah rudal. Friends. Killing friends. For what? Tak lama kemudian muncul pihak bantuan yang datang dari 2 unit helikopter. Dengan banyaknya tentara yang diturunkan membuat pihak musuh tak berdaya dan tak ada satu orang pun yang selamat, sehingga kini yang tersisa hanya TJ dan Rebecca, di mana untuk mengakhiri perang ini mereka berdua segera mengibarkan kembali bendera negaranya. Tamat ending yang sangat membagongkan.